kabar? Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan satu kesehatan, satu kemampuan untuk melakukan aktivitas kami. Saya percaya itu adalah anugerah daripada Tuhan semata yang Tuhan berikan untuk kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana saya akan ambil daripada Efesus 5 ayat 15 sampai 20, di mana dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kirung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang amatilah langkahmu di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kenapa kita harus mengamati langkah kita? Karena kita tahu tanpa mengamati langkah yang akan kita tuju ke depan, kita tidak akan tahu apa yang akan pernah terjadi. Jalan yang bisa kita sangka lurus tetapi ujungnya maut, atau mungkin juga jalan belok, atau ke simpang kiri kanan mungkin kita anggap bahaya tapi bisa mulus Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mengamati langkah kita. Yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada, karena kesempatan yang ada tak akan terulang kembali, di dalam ayat 16. Nah, itu kesempatan untuk apa? Yang pertama, kita mau kesempatan dalam hal bertobat. Di dalam Efesus 3 ayat 15, bertobat dari apa? Dari dosa-dosa kita. Lalu kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Ya, tentunya kepada semua orang dan teman-teman seiman kita. Di dalam Galatia 6 ayat 10. Lalu apalagi? Kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 122 ayat 1. Dan terakhir, kesempatan untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Jadi kalau engkau masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, pergunakan kesempatan itu. Jangan pernah engkau menolaknya, karena Tuhan akan memberkatimu. Lalu yang kedua, mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 17. Kita harus mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada amin Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kita mau berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan berjalan sendiri. Dalam ayat 18, sehingga perkataan kita dan perbuatan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 19, dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 20, serta berjalan dengan kerendahan hati kita. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita, apalagi kemampuan kita semata-mata. Karena apa? Tanpa pimpinan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengintrospeksi diri kita, dapat mengingatkan kita, supaya kita terus boleh mengamati setiap langkah-langkah kita, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan dengan apa yang kita kehendaki. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat bekerja, terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.